Kata bilangan seperti yang sudah kita bicarakan ini, nanti akan kamu temukan dia pada teks laporan percobaan pada struktur langkah-langkah. Nah, nanti kamu perhatikan di bagian contoh yang ada pada slide berikutnya. Kita lanjut lagi. Ini juga termasuk ciri atau kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan, yaitu penggunaan kata depan dan imbuhan. Imbuhan ini termasuk awalan, akhiran, sisipan. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud di dalam teks ini adalah imbuhan awal atau awalan. Kamu juga harus bisa membedakan apa itu perbedaan antara kata depan dengan awalan. Karena dia sama-sama dituliskan pada bagian awal setiap kata. Kita masuk dulu ke pengertiannya. Kata depan ini atau sering kita sebut dengan preposisi, ini diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, ataupun keterangan. Misalnya kata depan di, kata depan ke, kata depan dari, kata depan pada. Ya, itu namanya kata depan. Itu ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Contoh, di taman. Itu penulisannya harus terpisah karena taman itu adalah kata benda. Ya, itu adalah kata benda. Jadi penulisannya itu harus terpisah. Ke polybag. Ke juga di situ kata depan, maka penulisannya harus terpisah. Nah, berbeda dia dengan awalan. Meski sama-sama ditulis di awal kata, tetapi awalan itu harus ditulis serangkai karena dia ditambahkan pada awal kata dasar dan ditulis serangkai pada kata dasarnya. Contoh, kata dasar makan, dimakan, itu kan tidak boleh dipisah karena itu adalah awalan, maka dia penulisannya harus serangkai. Ya, coba perhatikan di contoh yang sudah Ibu siapkan ini. Bibit tanaman dapat ditanamkan di bagian atas botol dengan menggunakan tanah secukupnya. Ini adalah penggunaan kata depan dan awalan yang salah. Kenapa salah? Karena karena awalan di pada kata dasar tanam ini harus serangkai. Karena ini adalah awalan, bukan kata depan. Ya. Kemudian sebaliknya, di bagian atas botol, di bagian pada kalimat ini dia ditulis serangkai. Padahal bagian ini merupakan kata keterangan, jadi dia harus ditulis terpisah dengan kata depan yang ada di depannya. Ini makanya kalimat ini menjadi salah. Nah, kejadian seperti ini juga nanti bisa jadi kamu akan temukan di dalam teks laporan percobaan. Jadi itu harus kamu teliti nanti supaya kamu bisa membedakan bagaimana penulisan kata depan dengan awalannya. Jadi contoh yang benar itu dia seperti ini. Di sini sudah Ibu perbaiki. Ditanamkan di bagian. Ini dia yang benar. Penggunaan kata depan dan awalan pada kalimat. Oke? Kemudian terakhir, yang terakhir mungkin tidak tersave di sini ya, penggunaan kalimat perintah ya, mungkin tidak tersave tadi di sini. Penggunaan kalimat perintah juga salah satu ciri atau kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Ya,
Kalimat perintah itu ditandai dengan partikel lah, kan. Nanti akan ada penjelasannya di modul. Misalkan, potonglah, masukkan. Partikel lah dan partikel kan itu menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat perintah atau imperatif, ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu contoh teks laporan percobaan yang sudah Ibu siapkan ini. Jika kita perhatikan dari keseluruhan teks laporan percobaan ini sudah menggunakan bahasa yang baku, ya. Jadi siapapun orang Indonesia pasti mengerti apa yang tertuang atau makna yang terdapat dalam laporan percobaan ini. Di sini muncul dia beberapa istilah teknis. Istilah teknis itu kata kajian yang terdapat pada bidang tertentu, ya. Di sini muncul dia kata teknis. Kita mulai dari kata teknis dulu, ya. Tadi karena kan bahasa bakunya kan sudah. Ini dia, produktivitas. Oke. Kemudian konsumtif. Kita ganti dulu ini. Tadi produktivitas, sebentar ya. Produktivitas, ya. Contoh istilah teknis tadi ini dia, produktivitas, kemudian konsumtif, kemudian istilah budidaya, lalu hidroponik. Ini adalah contoh dari istilah teknis yang ada pada teks laporan percobaan ini. Kemudian coba kita perhatikan dia kalimat simpleks dan kalimat kompleksnya. Ada tidak di sini? Di zaman yang semakin canggih ini, kehidupan manusia semakin cenderung konsumtif, ya. Ini adalah di kalimat pertama ini adalah contoh kalimat kompleks karena dia mempunyai ini, karena dia mempunyai kata penghubung sehingga. Itu satu contoh kalimat kompleksnya, ya. Kemudian perhatikan lagi, ini dia kata bilangan. Kata bilangan. Ini dia kalimat perintah. Lalu ini dia, potonglah, kalimat perintah. Lubangi, kalimat perintah. Ya. Kemudian ini dia kata bilangan. Ini dia kalimat perintah. Kalimat perintah.
kalimat perintah. Oke. Ya. Nah, selebihnya kamu bisa perhatikan kembali. Selebihnya kamu bisa perhatikan nanti pada video ini atau modul yang akan Ibu bagikan nanti. Bisa kamu identifikasi apa-apa saja ciri kebahasaan yang terdapat pada contoh yang akan Ibu berikan. Ya. Jadi sampai di sini dulu materinya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan kamu dapat memahami dan kamu ulang kembali, lalu kamu baca modul untuk membantu tentang informasi materi kita hari ini. Adapun nanti tugasnya itu akan bisa kamu lihat pada modul. Oke? Semoga kita tetap semangat belajar. Salam sehat. Terima kasih.